aku akan pergi ke hutan untuk berbang kayu, kata si sulung dari 3 laki-laki bersaudara. Di hutan ia bertemu dengan seorang kakek kerdil berambut abu-abu. Kakek itu berkata kepadanya, "Aku lihat kau membawa bekal makan siang. Bolehkah aku mencicipi makananmu? Aku sangat lapar," kata kakek itu. "Aku tak akan memberikan apa-apa kepadamu, kakek tua. Aku harus bekerja," kata si sulung. Ia mengambil kapaknya dan mengayunkannya. Saat itu juga kepala kapaknya terlepas dan hampir melukainya. Ia ketakutan dan berlari ke rumah. Tak lama kemudian adiknya juga pergi ke hutan. Di sana ia bertemu dengan kakek tadi. Ia bersikap kasar kepada kakek itu seperti kakaknya. "Pergi sana, kakek tua dan dungu." Pertama kali diayunkan kapaknya, kapak itu langsung tersangkut di batang pohon. Meski sudah ditarik, disentak, diputar, tetapi masih belum tercabut. Karena kesal, ia pulang ke rumah. Lalu si bungsu yang dianggap bodoh oleh kedua saudaranya pergi ke hutan. Di sana ia bertemu dengan kakek kerdil tadi. Kakek itu berkata kepadanya, "Bolehkah aku mencicipi makananmu? Aku sangat lapar," kata kakek itu. "Boleh, boleh. Aku akan memberi makanan kepada kakek," kata Paul. Selesai makan, kakek itu berkata, "Karena engkau adalah anak yang baik hati, aku akan memberimu sebuah imbalan. Tebanglah pohon di sebelah sana dan engkau akan menemukan sesuatu yang istimewa." Paul menuruti perintah itu. Dia tebang pohon itu, lalu seekor angsa emas keluar dari batang pohon. Ia mengangkatnya dan mengapitnya, lalu membawanya ke sebuah penginapan untuk istirahat. Ketika Paul tidur, ketiga anak perempuan pemilik penginapan menyusun rencana licik. Perempuan ke-1 berkata, "Angsa itu dari emas," katanya sambil menjilat bibirnya. Perempuan kedua berkata, "Emas akan membuat kita kaya," katanya sambil menggosokkan tangannya. Perempuan ketiga berkata, "Kita harus buka sepatu kita dulu agar kita tidak ketahuan," katanya sambil membuka sepatunya yang berdecit. Mereka mengendap-endap menaiki tangga penginapan dan masuk ke kamar Paul. Ketika mereka mulai mencoba menyentuh bulu angsa itu, tubuh mereka langsung menempel pada si angsa. "Tolong, apakah ada yang bisa membantu kami?" jerit mereka. Lalu pura-pura tidur lelap. Mereka menempel sepanjang malam. Keesokan harinya, lalu bangun pagi dan pergi ke sebuah puri besar yang ada di puncak bukit bersama angsanya dan ketiga gadis dungu yang menempel pada si angsa. Di sana ia bertemu dengan putri yang tidak pernah tersenyum seumur hidupnya. Ketika putri itu melihat ketiga gadis dungu yang menempel pada si angsa, putri itu langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Akhirnya mereka terlepas. Akhirnya mereka menikah. Angsa itu mereka pelihara dengan penuh kasih sayang. Sebagai balas budi, angsa itu memberi mereka banyak telur emas. Kebaikan berbuahkan imbalan yang menyenangkan, seperti Paul memberi makanan kepada kakek kerdil itu dan merawat angsanya.